Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya ini akan menjadi minggu yang panjang lagi, mengingat manga One Piece telah dinyatakan libur. Ya, setelah di chapter ini kita mendapatkan adegan seru mengenai Yamato yang berubah ke wujud Zoan miliknya. Kita harus bersabar lagi untuk melihat kelanjutan cerita ini. Ya, meski begitu, di minggu ini kami ingin membuat beberapa konten One Piece yang bersifat informatif. Sebuah informasi penting, hal-hal mendetail dari manga ini yang jika diteliti ternyata memiliki makna yang luar biasa. Seperti contohnya adalah mengenai hal yang akan kita bahas sekarang, yakni bagaimana caranya para Yonko membangun bajak laut mereka. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama kita bahas adalah bajak laut Shirohige. Bajak laut Shirohige ini dibangun dengan sistem patriarki. Patriarki merupakan sebuah sistem yang menempatkan laki-laki dewasa pada posisi sentral atau posisi yang terpenting. Sementara yang lainnya seperti istri dan anak diposisikan sesuai kepentingan laki-laki dewasa tersebut. Dan pusat dari bajak laut Shirohige adalah Edward Newgate itu sendiri. Bajak laut ini dibangun dengan kasih sayang, menolong anak-anak yang kehilangan orang tuanya, dan membuat mereka yang kehilangan orang tua memiliki sosok ayah dan keluarga. Dari segi bajak laut, sistem bajak laut ini terkesan seperti hal yang lucu, karena Shirohige sama saja seperti panti asuhan yang menerima anak-anak terlantar. Tapi dari segi kekeluargaan, sistem ini memiliki sistem yang unggul, karena mereka mengenal satu sama lain sebagai seorang keluarga. Karena kasih sayang satu sama lain ini juga, sang kapten tidak bisa bertindak tegas terhadap awak kapalnya. Yang pertama adalah Oden Kozuki di awal pertemuan dengan Shirohige itu langsung menyerang Shirohige. Ya, meski dengan kejadian seperti ini, hanya karena Oden Kozuki menyelamatkan seorang perempuan, Shirohige langsung mau menerima orang asing ini untuk masuk ke dalam bajak laut miliknya. Yang mana ini terdengar aneh. Belum lagi dengan kasus Stitch dan juga kasus Shirohige yang tidak mau menarik kembali podcast DS. Dan karena bajak laut Shirohige berpusat pada kasih sayang, sebagai bajak laut ini tidak memiliki tujuan seperti bajak laut pada umumnya. Bajak laut ini tidak memiliki niatan untuk menjadi raja bajak laut ataupun menemukan One Piece. Meskipun sang kapten yakni Shirohige ingin membangun sebuah keluarga dalam bentuk bajak laut, ternyata ia tidak mampu membangun keluarga yang harmonis. Hal ini dibuktikan dengan Kurohige yang membunuh temannya demi tujuannya sendiri. Kemudian bajak laut milik Big Mom, karena alasan masa lalu yang mungkin berkaitan dengan bajak laut Rocks, Big Mom sudah tidak percaya lagi dengan orang asing. Yang ia percayai adalah semua orang akan berkhianat pada waktunya. Yang karena itulah ia membangun bajak laut dengan ikatan darahnya sendiri. Big Mom membangun bajak laut dengan isinya adalah anak-anaknya itu sendiri. Big Mom membangun bajak laut keluarga dengan menjadikan rasa takut sebagai pondasi agar tidak terjadi pengkhianatan dalam bajak lautnya. Jangankan berkhianat pada ibunya, sang anak-anak pun tidak berani membantah perintah Big Mom meskipun kadang perintah Big Mom ini terdengar ngawur. Big Mom sebagai kapten berbuat sesuka hati terhadap anak-anaknya. Yang paling gila adalah jika Big Mom ingin, ia tidak akan segan-segan untuk mengambil nyawa anaknya. Kekurangan dari sistem bajak laut ini adalah bajak laut ini bergerak karena rasa takut, bergerak karena keinginan sang ibu seorang, dan sang anak atau sang anak buah dijadikan sebuah alat untuk menggapai impian sang ibu tersebut. Meskipun ini adalah bajak laut yang sangat besar, sang kapten atau Big Mom sendiri bertindak seenaknya sendiri. Ia tidak bertanya bagaimana pendapat anak buahnya mengenai keputusan yang akan Big Mom ambil. Contoh besarnya adalah ketika Big Mom menyatakan aliansi dengan bajak laut Kaido. Ia menyatakan aliansi tanpa memberitahu anak-anaknya terlebih dahulu. Lalu bajak laut Kaido. Bajak laut Kaido dibangun dengan hukum rimba. Kaido mengajak duel siapapun yang ada di hadapannya. Dan jika sang musuh ingin tetap hidup, maka sang musuh akan dipaksa untuk mengabdi pada bajak laut Kaido.
Ya, yang Kaido pedulikan hanyalah kekuatan. Ya mungkin sistem bajak laut Kaido ini sama seperti pada bajak laut Rocks yang dulu. Karena pondasi bajak laut ini adalah kekuatan atau hukum rimba, merupakan hal yang wajar jika anak buahnya mudah untuk berpindah pihak. Seperti contoh besarnya adalah pada kasus pengguna buah setan Smile di Onigashima. Ya, kami tahu mereka berpindah pihak karena efek dari buah setan atau buah dango milik Otama. Namun poinnya adalah para anak buah Kaido tidak memiliki kepercayaan yang kuat pada kaptennya. Mereka tidak loyal atau setia pada Kaido, sehingga sangat mudah bagi bajak laut ini terjadi pengkhianatan. Dan sepertinya Kaido sendiri tidak terlalu memperdulikan pengkhianatan ini. Kaido sudah menganggap pengkhianatan sebagai hal yang lumrah untuk terjadi. Jangankan membuat orang lain setia pada Kaido, Kaido sendiri gagal membuat putrinya yakni Yamato berpihak pada dirinya. Dan sangat jelas pada One Piece chapter 1019, yang Kaido pedulikan adalah kekuatan militer. Kaido mengatakan pada Yamato bahwa Yamato bisa menjadi kekuatan militer yang luar biasa. Belum lagi mengenai buah setan yang dimakan oleh Yamato, yang mana Kaido akui bahwa buah setan yang dimakan oleh Yamato sulit untuk mencarinya. Selanjutnya adalah bajak laut Kurohige. Mungkin ini agak sulit karena kita belum diperlihatkan banyak mengenai Kurohige. Namun yang kami tangkap adalah bajak laut ini dibangun dengan kesempatan. Yap, sang kapten tidak pernah menyanyiakan kesempatan yang ada. Ketika ada buah setan favorit di hadapannya, ia langsung mengambil buah setan tersebut tanpa pandang bulu. Ketika ada kesempatan untuk mengambil tahanan level 6 Impel Down, Kurohige memberikan mereka kesempatan untuk jadi anggota Kurohige, tapi dengan cara menjadi yang paling bertahan hidup dalam battle royale di tahanan tersebut. Ketika Shirohige sekarat, Kurohige langsung melakukan aksinya untuk membunuh dan mengambil buah setan milik Shirohige. Ketika buah setan es disayembarakan di Dressrosa, Kurohige langsung mengirim barges untuk memiliki buah setan powerful tersebut. Namun karena bajak laut ini dibangun dengan kesempatan yang ada, bajak laut ini belum stabil. Ini dibuktikan dengan percakapan Kurohige dengan barges di Arc Dressrosa melalui Denden Mushi. Di sini Kurohige berkata, "Bukankah Shiryu sama saja?" Lalu barges langsung menyambar, "Tapi kau tahu aku tidak bisa mempercayai Aokiji." Ya, dari percakapan mereka berdua ini, kita bisa mengerti bahwa bajak laut Kurohige belum bisa mempercayai secara penuh Aokiji dan mungkin juga Shiryu. Dan hebatnya adalah mereka tetap menerima orang yang belum bisa mereka percaya ini menjadi sebagai anggota bajak laut. Ya, ini merupakan kekurangan yang paling terlihat dalam bajak laut Kurohige. Kemudian yang terakhir adalah bajak laut Akagami no Shanks. Sepertinya bajak laut ini dibangun berdasarkan kepercayaan dan kesetiaan. Anak buah Shanks tahu caranya untuk respect pada kaptennya, dan di sisi lain tahu caranya untuk bercanda dengan kaptennya ini. Lucky Hero tidak segan-segan mengatakan bahwa bosnya adalah orang yang bodoh. Hal ini terjadi pada chapter 1 ketika Shanks berteriak mengenai apa yang harus mereka lakukan mengenai Luffy yang menghilang karena ulah bandit gunung. Dan menurut kami, karakter Shanks yang mampu membangun kepercayaan itu terjadi bukan hanya pada krunya, melainkan ia bisa membuat orang lain percaya sekalipun orang itu adalah musuh. Hal ini terjadi pada kasus Sengoku dan Gorosei. Ya, kita tidak terlalu banyak memiliki data untuk menunjang bahwa bajak laut Shanks dibangun dengan kepercayaan. Namun kita bisa menggunakan Luffy sebagai cerminan. Luffy adalah karakter yang ingin menjadi bajak laut karena ulah Akagami no Shanks. Luffy pada chapter 1 berjanji akan membuat bajak laut yang melampaui bajak laut Shanks. Dan di Arc Pang Hazard, Luffy ingin mengalahkan semua Yonko asal jangan Shanks terlebih dahulu. Luffy ingin mengalahkan Yonko Shanks sebagai Yonko terakhir yang harus dikalahkan. Dan bajak laut Luffy saat ini dibangun dengan kepercayaan yang luar biasa pada kaptennya. Meskipun dalam kondisi perang melawan bajak laut seukuran Kaido, Nami tetap percaya bahwa Luffy akan menjadi raja bajak laut.
Belum lagi tindakan Luffy yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan nakamanya, seperti pada kasus Nami, Sanji, dan Nico Robin. Sehingga pertempuran Luffy melawan Shanks di masa depan bisa menjadi tes terakhir membandingkan kualitas bajak laut Luffy dengan bajak laut Akagami no Shanks. Ya, entah itu dari segi kepercayaan maupun dari segi kekuatan. Maka kesimpulannya adalah bajak laut Shirohige dibangun dengan sistem patriarki. Bajak laut Big Mom dibangun dengan darah ibunya. Bajak laut Kaido dibangun dengan hukum rimba. Bajak laut Kurohige dibangun dengan tanda kutip kesempatan. Dan bajak laut Shanks dibangun dengan kepercayaan. Mungkin bajak laut Shanks terlihat sebagai bajak laut yang paling ideal karena dibangun dengan kepercayaan. Meski begitu, dibanding dengan Yonko yang lainnya, bajak laut Shanks ini terlihat seperti bajak laut yang paling lemah dikarenakan tidak memiliki armada yang banyak. Sejauh ini, Shanks hanya diketahui memiliki satu jumlah kapal, dan anggota dari bajak lautnya terlihat tidak banyak. Sehingga secara angka militer, bajak laut Shanks ini paling sedikit, maka logikanya mudah untuk dihancurkan. Hal ini sendiri sudah dibuktikan dengan rencana Kid yang pada awalnya ingin menyasar bajak laut Shanks karena bajak laut Shanks terlihat paling lemah di antara Yonko yang lainnya. Ya, setiap bajak laut Yonko ini memiliki sistem dengan plus minusnya masing-masing. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.